Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran hari ini, dipimpin doa dulu. Persiapan. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Saya absen dulu ya. Ya, Bu. Mbak Erika, Ayo. Mbak Resa, Hadir, Bu. Mbak Dea, Hadir, Bu. Mbak Sina, Mbak Yunita, Hadir, Bu. Mbak Majid, Hadir, Bu. Mas Wasibul, Hadir. Mas Rifki. Hadir. Ada yang Mbak Hadir hari ini? Bapaknya sakit, karena nggak tahu kemana. Terus yang lainnya banyak yang sakit tuh, karena musim. Oh, musim sakit ya hari ini. Panjang apa? Ya, musimnya panjang apa? Ada yang masih ingat untuk materi kemarin? Enggak, Bu. Saya nggak masuk kemarin. Oh, kemarin nggak masuk. Materinya yaitu pembiasaan diri dalam kebutuhan dan kelangkaan. Pembiasaan diri kalian dalam kelangkaan itu apa contohnya? Nggak tahu, Bu. Hemat air. Hemat air. Ya, kalau kelangkaan air, hemat airnya contohnya kebiasaannya apa? Mati keran. Mati keran. Tepat. Kalau ada pakai, matikan. Ya. Kebiasaan apa lagi yang sering Mematikan lampu walau sudah malam. Ya, itu termasuk kebiasaan diri dalam kelangkaan. Tadi saya apa, Bu? Ya kalau sumber lama-lama itu sumber dayanya akan habis. Makanya kita harus membiasakan diri untuk menghemat listrik, menghemat air agar tidak ada kelangkaan. Pada pelajaran kali ini yaitu perubahan potensi sumber daya alam. Potensi sumber daya alam kita akan menggunakan pembelajaran dengan metode problem listening, yaitu sebuah permasalahan. Nanti kita akan melihat video dan kita akan melihat permasalahan dan menyelesaikan masalah tersebut. Ada yang tahu ini gambar apa? Celes. Hutan. Ya, gambar pertama yaitu gambar hutan. Gambar yang kedua, Celes, Bu. jalur selatan. Kalau mau pakai yang situ ya, Bu ya? Ya, sudah kenal ya sini. Sudah pandai. Kita akan melihat videonya bersama-sama. Disimak ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan setelah ini kakak akan memberikan materi tentang potensi sumber daya alam Indonesia. Materi IPS kelas 7 semester 2 Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terdapat di permukaan bumi serta dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam berdasarkan pelestariannya dibagi menjadi dua. Sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable resources dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau renewable resources. Sumber daya alam yang dapat diperbarui contohnya tanah, air, dan hutan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui contohnya gas, minyak bumi, batu bara, dan lain-lain. Potensi sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama sumber daya alam hutan, kedua sumber daya alam tambang, ketiga sumber daya alam kemaritiman. Kawasan hutan Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan baku produksi yang dapat memberikan
konstruksi dapat dilakukan setelah penerbitan izin pemerintah berdasarkan pada betul-betul pemanfaatan. Hutan lindung memiliki manfaat untuk mengatur suplai air, mengendalikan erosi, mencegah banjir, mencegah intrusi air laut, mempertahankan kesuburan tanah, dan menyediakan suplai makanan dan energi bagi manusia. Hutan konservasi yang dilakukan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok mempertahankan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Cakupan wilayah hutan konservasi dapat tidak rentan maupun terlihat. Hutan konservasi dibagi menjadi dua, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Kawasan suaka alam dibagi menjadi cagar alam dan suaka marga satwa, sementara kawasan pelestarian alam dibagi menjadi tiga, yakni taman nasional, taman wisata alam, dan taman budaya. Sumber daya alam tambang dibagi menjadi tiga, bahan galian berwarna atau bahan galian strategis untuk keamanan dan pertahanan negara, contohnya ekonomi dan gas. Bahan galian B, bahan galian hitam untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, contohnya perak, emas, dan tembaga. Tiga, bahan galian C, bahan galian industri, bahan tambang yang digunakan dalam kegiatan industri dan secara tidak langsung mempengaruhi hajat hidup masyarakat, contohnya batu, pasir, dan gabur. Sumber daya alam kemaritiman dibagi menjadi tiga, perikanan, energi kelautan, dan wisata bahari. Dalam video sebelumnya, kita sudah memahami bahwa negara kita memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, ya teman-teman. Seperti yang kita tahu bahwa negara kita memiliki kekayaan tambang, kekayaan maritim, dan kekayaan udara. Tetapi dari kekayaan sumber daya alam di negara kita ini sangat mungkin berubah menjadi kekurangan atau bahkan sampai miskin kekayaan alamnya loh. Lantas mengapa kok bisa seperti itu sih? Perubahan potensi ini akibat beberapa faktor teman-teman, seperti faktor manusia. Faktor manusia ini bisa terjadi akibat peningkatan populasi. Ya, namun yang berakhlak dan berakal ini bisa menyebabkan masalah jika terjadi peningkatan populasi, ya, karena memungkinkan terjadi peningkatan konsumsi baik itu pangan maupun energi. Faktor manusia berikutnya bisa terjadi akibat perilaku rakus manusia. Kerakusan manusia yang mengkonsumsi sesuatu secara berlebihan, seperti bahan bakar kendaraan maupun penggunaan listrik, juga bisa menyebabkan kecelakaan, ya teman-teman. Untuk itu, marilah kita gunakan barang konsumsi seefisien mungkin, ya. Faktor manusia berikutnya bisa terjadi karena pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan ini juga faktor perilaku buruk dari manusia, ya teman-teman, seperti membuang sampah sembarangan yang akan menyebabkan pencemaran tanah sehingga menyebabkan kerusakan tanaman, ya. Pencemaran air juga akan merusak ekosistem makhluk hidup yang berada di dalam air itu, ya teman-teman. Bahkan dengan adanya membuang sampah bisa menyebabkan pencemaran udara karena bau busuk yang menyengat akibat sampah yang tidak dikelola, ya. Selain faktor manusia yang menyebabkan perubahan potensi sumber daya alam, faktor alam juga mempengaruhi loh teman-teman, seperti terjadinya bencana alam, ya. Misalnya terjadi tsunami yang merusak potensi keindahan pantai dan gunung meletus yang akan memusnahkan flora dan fauna di sekitarnya, ya. Pemanasan global juga dapat
kembali ke permasalahan yang awal. Jadi perubahan yang terjadi pada gambar ini perubahan apa? Kira-kira potensi perubahan apa? Dari potensi ini apa? Sumber daya alam apa? Hutan menjadi jalan. Berarti perubahan potensi sumber daya alam kehutanan menjadi jalan. Itulah siapa? Manusia. Ya, pemerintah juga manusia. Jadi itu bukan dari bencana alam, tetapi dari ulah manusia itu sendiri. Ada yang ditanyakan dari sini? Itu nggak boleh atau sebenarnya? Nggak boleh. Itu jadi penyebabnya apa, teman? Mengakibatkan apa? Sumber dayanya habis. Ya, sumber daya alam kehutanannya habis. Seperti pohon kan tadi sudah dijelaskan sumber daya kehutanan seperti pohon. Tapi cuma titik yang berpotensi. Itu ikannya itu. Tapi kan enak buat jalan biar cepat. Ya, kelebihannya itu. Tapi ada kekurangannya yang tadi. Ada yang ditanyakan dari sini? Jatuh. Sekarang tak beri tugas, tapi tugasnya mandiri ya. Ya. Dikerjakan sekarang nanti. Ini boleh. Aku lupa nggak bawa teman-teman. Ya, kita jelaskan dulu tugasnya apa. Oh iya, apa itu? Di sini dilihat gambar 1 ini gambar apa, nanti dijelaskan ya. Ya Bu. Ini potensi sumber dayanya. Potensi sumber daya alamnya apa? Terus yang kedua itu kan gambar perubahan potensi sumber daya alamnya. Itu akibatnya apa nanti? Di bumi manusia. Ya. Ada yang sudah selesai? Yang sudah selesai boleh maju ke depan. Siapa yang maju ke depan? Siapa yang mau maju? Gambar 1 aja Bu. Boleh. Gambar 2-nya siapa? Reza. Oh iya semua. Gambar 1 ya Bu. Ya. Oke teman-teman, nah kita akan menyampaikan gambar menurut kita. Ayo Gambar 1-nya itu terumbu karang Bu. Banyak ikannya. Terumbu karang banyak ikannya. Jadi kayak di dasar laut gitu ya. Ya, terus gambar Terus 2. gambar kedua itu juga terumbu karang Bu, tapi sudah rusak dan ikannya sudah habis. Gitu. Jadi perubahan potensi dalam kedua gambar ini apa? Menurut kalian? Terumbu karang yang rusak. Rusaknya terumbu karang. Karena ulah manusia begitu. Ulah manusia diapakan ini kira-kira? Karena pengeboman atau itu loh pakai bukan harimau. Iya, bukan harimau itu. Oh iya. Bu, ya Bu. Terus akibatnya rusak ekosistem laut Bu. Iya, ikan-ikannya jadi nggak ada hilang Bu. Nelayan jadi Mati. jadi rusak dari ikan Bu. Nah, tepuk tangan untuk Mbak Asri. Terima kasih. Jadi pada gambar ini perubahan potensi yang terjadi yaitu perubahan potensi dari sumber daya alam kemaritiman. Nah, Ya, terus ini karena pengeboman jadi potensi kemaritimannya berkurang atau ikan-ikannya itu jadi mati. Ya, nggak ada. tidak tempat. Berpindah tempat ke terumbu karang yang masih bagus. Yang masih sehat, subur. Ini tadi rumah siapa? Manusia. Manusia. Ya. Dari sini paham
Ya, PR. Ya. Kemudian yang bagi siapa Bu? Mau dibagi atau ditulis sendiri? Sendiri. Cari soalnya itu. Nanti dicari sumber daya alam yang ada di sekitar rumah. Sudah tahu sumber daya alam apa yang ada di rumah kalian? Insya Allah sudah. Nanti dibuat menjadi PT. ya PPT. Saya belajar. Jadi nanti dibuat menjadi PPT. Sudah bisa membuat PPT? Bisa. Lihat di TikTok Bu. Bisa. Nanti di foto sumber daya alamnya, sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Terus kalau ada berbuat juga di foto. Itu karena apa? Dijelaskan. Paham? Untuk tugas minggu depan. Paham Bu. Paham. Kalau bapak nanti tanya grup ya Bu. Ya boleh. Jadi untuk materi hari ini yaitu perubahan potensi sumber daya alam dapat disimpulkan kita sebagai manusia harus sebaik-baiknya dalam menggunakan sumber daya alam, tidak boleh untuk merusaknya supaya sumber daya alam itu tidak punah. Habis. Ya tidak habis.